Generasi yang akan datang atau next generation itu adalah satu generasi yang sudah ditetapkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Alkitab bilang sebab Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tapi generasi itu hanya datang di dalam Kristus. Amin. Saudara harus dengar, generasi yang akan datang itu sedang dibentuk. Amin. Generasi yang akan datang itu adalah spesies manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Generasi spesies manusia baru, generasi yang bukan berasal dari debu tanah dan bukan bersifat jasmani, tetapi dari surga dan bersifat rohani. Generasi yang baru atau generasi Kristus itu generasi yang bukan berasal dari debu tanah. Alkitab bilang Adam yang pertama itu terbuat dari debu tanah, tapi Adam yang terakhir itu berasal dari sorga. Adam yang pertama itu bersifat alamiah atau jasmania, tapi Adam yang terakhir itu bersifat rohania. Generasi yang akan datang itu atau next generation, itu adalah generasi yang tidak takluk pada iblis dan semua struktur pemerintahan dunia. Tetapi generasi yang menaklukkan iblis dan Alkitab bilang mengalahkan dunia. Di dalam Kristus, maut tidak lagi menjadi raja, tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi di dalam Kristus kita sudah menerima anugerah kebenaran, begitu ya? Kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka kita bisa memerintah atas makanan, memerintah atas uang, memerintah atas jabatan, memerintah atas pekerjaan. Saudara bingung. Ya kan? Kalau karena uang saudara bingung, itu berarti uang sedang memerintah atas saudara. Amin. Karena makanan saudara bingung, saudara stres, saudara galau, maka sesungguhnya makanan itu yang memerintah. Paulus bilang asal ada makan, ada pakai cukup. Kenapa stres, kenapa galau, kenapa berjuang itu? Karena mau cari makan lebih. Ya. Memang Alkitab bilang Tuhan itu memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa dia bilang makanan secukupnya. Ya. Berikan kepada kami makanan hari ini, makanan kami yang berlimpah-limpah? Bukan. Tuhan memang memberkati saudara berlimpah-limpah. Tapi makan secukupnya. Generasi yang bukan dari darah atau daging. Tadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi next generation itu adalah generasi yang mempunyai kerajaan Allah. Korintus 15. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Halo? Tapi saudara adalah generasi ciptaan baru, generasi Kristus, generasi yang akan datang itu next generation, itu adalah generasi yang punya kerajaan. Bahkan lebih dahsyat lagi, saudara bisa disebut sebagai anak-anak dari Bapa yang punya kerajaan ini. Matius 13. Pada waktu itu orang-orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang sudah ditebus. Siapa itu orang benar? Orang yang sudah menerima anugerah kebenaran. Mereka akan bercahaya seperti matahari. Di mana? Di dalam kerajaan Bapa mereka. Kita generasi bukan dari darah dan daging yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi kita adalah generasi yang punya kerajaan Allah. Wah, generasi spesies manusia baru. Bukan generasi yang diusir dari Taman Eden dan tidak bisa lagi makan buah pohon kehidupan. Tetapi generasi Adam terakhir, itu adalah generasi yang mempersiapkan jalan menuju Taman Eden dan menjadi pohon kehidupan. Amin.